orang yang bukan ahlinya tetapi berbicara atau membuat gagasan tentang apa yang tidak sebenarnya dia kuasai. Puan Maharani kalau kita lihat backgroundnya teman-teman, bukan dari pondok pesantren, juga bukan dari pendidikan Islam. Misalkan kalau pendidikan Islam itu dari MI, kemudian dari Sanawiyah, Aliyah, perguruan tinggi Islam, itu adalah basis pendidikan Islam. Soroti Islam Merah Putih yang dirancang Puan Maharani, Dr. Eva, nanti dicekal malaikat Israel. Gelarnya sih tinggi, tapi nalar dan kualitasnya masih di bawah standar. Nggak bermutu Anda, nggak pantas jadi pejabat publik. Kemarin sudah ada Islam Nusantara. Anda mewacanakan Islam Merah Putih, nanti lama-lama orang bikin Islam Jawa Timur, Islam Jawa Tengah, Islam Jawa Barat, Islam Sumatera Selatan, Islam Kalimantan, Islam Sulawesi. Mau seperti itu? Hah? Jadi pemaparan Islam Merah Putih sebagai bentuk keseimbangan justru itu mengaburkan Islam yang sesungguhnya. Islam yang sesungguhnya itu adalah Islam yang seimbang, Islam yang jalan tengah gitu. Banyak persoalan tidak bisa diselesaikan oleh sistem-sistem yang ada di dunia, tapi itu bisa terselesaikan oleh Islam. Nah, Islam sendiri sekarang mau kembali dikotak-kotakan lagi, mau kembali dibungkus-bungkus lagi dengan cara-cara yang sesungguhnya itu mengaburkan makna yang sebenarnya. Jadi, waduh, kalau tadi sih saya masih bisa ketawa-ketawa ya, tapi kalau yang ini luar biasa ini. Bukan malah mengerek elektabilitas Puan, tapi justru malah menjatuhkan ya elektabilitas Puan, menggerogoti atau menggerus elektabilitas seorang Puan Maharani. Terbukti komentar netizen di sosial media itu luar biasa, banyak yang mengkritik apa yang dinyatakan oleh Puan Maharani. Sampai ada yang menyebut ya tadi kalau ada Islam Merah Putih ada dong jingga pelangi dan sebagainya. Nah, kalau kita melihat biodata Puan ini tidak ada seperti itu. Nah, bagaimana mungkin Puan itu punya gagasan terkait Islam Merah Putih? Bagaimana ini cara berpikirnya? Tetapi kalau kita baca teman-teman, ini katanya untuk menseimbangkan antara nasionalisme dan agama. Nah, apakah selama ini antara Islam kemudian nasionalisme itu ada masalah? Kalau kita lihat kan tidak ada masalah. Islam itu tidak bertentangan dengan nasionalisme. Bahkan teman-teman, di dalam Islam itu mencintai tanah air itu bagian dari keimanan. Sebagai seorang muslim itu wajib mencintai tanah air. Dia sendiri aja Islam nggak paham, syariat Islam nggak ngerti, bisa jadi baca Al-Quran nggak bisa. Lah kok sosokan bicara tentang Islam gitu loh. Ibunya aja nggak percaya akhirat, ngomong Allah Subhanahu Wa Taala terbata-bata, Allah sub, belum bicara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Puan itu melihat Islam itu adalah Habib Rizik Syihab dan kawan-kawan gitu. Sehingga dianggaplah istilahnya tadi ada apa? Mendagangkan agama misalkan, atau PKS misalkan yang dalam kampanye-kampanyenya atau dalam kerja-kerja politiknya selalu mengeluarkan hadis dan ayat Al-Qur'an misalkan. Nah, kalau ceritanya seperti yang barusan, artinya Puan Maharani dan PDIP memandang Islam itu adalah PKS, Islam itu adalah masa 212 gitu. Sebagai seorang muslim wajib mempertahankan negaranya dari serangan-serangan musuh. Itu bagian hubul waton minal iman. Mencintai tanah air adalah bagian dari keimanan seseorang. Apalagi kita sebagai seorang muslim tentu sangat mencintai Indonesia, sangat mencintai nasionalisme, sangat mencintai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Jadi sebenarnya tidak ada masalah. Hanya mereka yang tidak punya keilmuan tentang itu mencoba untuk menganalisa, mengotak-atik bagaimana yang terbaik. Padahal ini sudah yang terbaik. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi semuanya. Dan kalau ada vaksin Nusantara, vaksin merah putih, sekarang ternyata juga ada Islam Merah Putih. Masya Allah. Jadi itulah kelakuan-kelakuan politis itu kadang-kadang memang membuat kita sering berkerenyut dari kita, karena bagi seorang politis itu timbangan dalam melakukan aktivitas politik itu tidak lagi kepada pertimbangan apakah itu sah atau syar'i atau tidak, tapi
hanya berdasarkan asumsi bahwa satu tindakan itu akan berkorelasi bagi elektabilitas baik terhadap politisi atau terhadap partai si politisi tersebut. Dr. Eva Sri Diana turut angkat bicara mengenai konsep Islam merah putih yang digagas oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI Puan Maharani. Menurut Dr. Eva, konsep Islam merah putih dinilai sebagai sesuatu yang aneh dan ia tidak setuju dengan gagasan tersebut. Ada vaksin Nusantara, ada vaksin merah putih. Nggak mau kalah sekarang, ada Islam Nusantara, ada Islam merah putih. Pertanyaannya, yang ngajarin pembagian itu malaikat mana ya? Heran Dr. Eva melalui akun Twitternya. Lebih lanjut, ia meminta konsep Islam merah putih sebaiknya dihentikan. Hal itu karena bernuansa politisasi terhadap agama Islam. Islam hanya satu, nggak usah dipolitisasi. Entar dicekal malaikat Israel, mau sekaratul mautnya macet. Tambah Dr. Eva. Cuitan Dr. Eva itu lantas langsung dibanjiri komentar warganet. Tak sedikit dari mereka juga tak heran-heran dengan konsep Islam merah putih. Kitab sucinya apa ya? Pakai bahasa apa? Kiblat kemana? Naik haji kemana? Nabinya siapa? Kalau masih sama, kok ribut amat bikin yang baru? Kecuali punya kitab suci sendiri, kiblat sendiri, dah nabi sendiri. Ujar akun @wala. Islam merah putih ajaran siapa ya? Kitab sucinya apa? Setahu saya, Islam itu cuma Islam rahmatan lil alamin. Yang kitab sucinya Al-Quran. Tutur @akun sadar. Ketika politisi melarang politik identitas tapi mereka sendiri sedang membuat identitas dengan mempolitisasi agama. Imbu akun @melemah. Inilah politik jual agama. Sebenarnya mereka nggak paham Islam, tapi ingin jual Islam dan ditukar dengan kekuasaan dunia. Sahut akun @mationoki. Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menggagas keseimbangan antara nasionalisme dan agama melalui Islam merah putih. Hal tersebut diungkapkan Direktur Eksekutif Jaringan Moderasi Beragama Islam, Islah Bahrawi, Kamis 28 April 2022. Bahrawi mengungkapkan gagasan Islam merah putih itu hanya orang cerdas yang paham. Menurutnya, Puan Maharani menciptakan Islam merah putih lantaran ingin membuat keseimbangan antara nasionalisme dan agama. Kata Bahrawi, dan keberadaan Islam merah putih, Puan Maharani ingin mencegah maraknya politik identitas berdasarkan agama sebagai alat mencari suara saat pemilu. Bahrawi memberikan pandangannya terhadap ide Islam merah putih yang digagas oleh Puan Maharani. Menurutnya, Islam merah putih akan berada di posisi tengah atau netral untuk semua kalangan, tidak terlalu ke kiri dan tidak terlalu ke kanan. Ia mewanti-wanti masyarakat tak perlu adu mulut terkait ide yang ditawarkan Puan Maharani lantaran dianggap sebagai aliran baru. Karena sebelumnya telah digagas oleh Nahdlatul Ulama sebuah pemikiran baru Islam dengan disebut Islam Nusantara. Ia berharap masyarakat Indonesia tak perlu mempermasalahkan gagasan Islam merah putih sebagaimana umat Islam Indonesia mempermasalahkan Islam Nusantara. Ia pun memastikan konsep yang Puan Maharani ciptakan melalui Islam merah putih tidak ada unsur keanehan, melainkan akan dihadirkannya terobosan baru. Konsep ini sama sekali tidak ada yang aneh, justru muncul sebagai terobosan baru yang sangat keren. Ketika nasionalisme dan spiritualisme digandeng dalam satu kesatuan yang seimbang, terang Bahrawi.